Kalau lingkaran itu sampai fokus menjadi lingkaran, dia akan fokus. Kalau enggak ya pasti akan ngeblur kanan kiri. Welcome back on Jurnal Senja. Ketemu lagi kita di episode Jurnal Senja kali ini. Adalah sebuah segmen pilar dari channel ini. Jurnal Senja akan memberikan sesuatu yang benda-benda yang vintage, unik. Kali ini benda itu gue dapatkan kisaran tahun 80 sampai 90-an. Jadi lumayan cukup vintage dan kita bisa bernostalgia. Yoi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kamera Fujica MPF 105X. Kalau secara tekstur kamera ini tuh kameranya cukup rare, cukup vintage, apalagi dengan lekukan desainnya itu cukup klasik, ya kan? Hampir sama ke model-model yang kamera sekarang tuh tipe-tipe Nikon, DSLR ataupun mirrorless, vintage banget. Nuansa 80, 90-annya dapat ini ya, kamera ini. Disclaimer juga, kamera ini tuh kamera badak tempur karena kamera ini berbahan metal atau enggak besi gitu, karena kalau gue lihat dari strukturnya itu, kalau kita lihat kameranya itu kamera cukup keras ya, karena berhubung zaman itu dia sedikit berkarat. Kalau berkarat bisa berarti dia terbuat dari besi gitu. Kamera analog ini tuh gue nggak tahu ini kisaran pastinya, yang pasti dia tuh antara 80 sampai 90-an gitu. Seperti biasa, yang kita dapatkan ini cukup lumayan bagus, apalagi buat teman-teman yang ingin mencari warna-warna vintage kembali ke era-era tersebut. Kamera ini cocok buat kita hunting foto tentunya, ya kan. Yang kita dapatkan adalah, pertama kita akan bahas, kalau kita lihat di sini ada tombol dialnya. Yang pertama ini adalah untuk mengkokang. Kita dapat ini. Nah, di sebelahnya itu ada tombol untuk mengatur ASA dan ISO. Kita coba pahami lagi. Karena dia ada tipe 2 dial gitu. Kalau kita tekan ke bawah, kita akan mengatur seberapa ASA-nya. Ini kisaran dari B sampai ke 700. Nah, kalau kita tarik ke atas, kita akan merubah ISO. ISO-nya itu bis dari 25 sampai berapa ini? 3200. Gokil. 3200. Terus di sebelah kokangan ini, selain pengaturan ASA dan pengaturan ISO, kita juga ada tombol jepret di sini. Jadi tapi ini tuh klasik banget suaranya. Ini untuk bagian di sebelah kanan kamera ini. Untuk di sebelah kirinya itu adalah tombol roll film. Kita cukup naikkan, itu bisa naik seperti ini. Tutup lagi, naik. Ini tuh ada fungsinya juga. Kalau kita membuka ini tuh berarti kita membuka roll film yang belakang. Tuh, seperti itu. Jadi seperti ini penampakannya dari belakang. Cukup lumayan bersih, isi rollannya ini cukup lumayan bersih. Tinggal tutup. Jadi kalau kita memasang itu harus dari sini ya. Ini juga bisa untuk ngerol juga ya, kalau habis gitu kan tuh. Itu keren. Selain itu juga ada viewfinder juga di sini. Ini yang gue dapat ini lumayan cukup kotor tapi tidak pengaruh hasil juga. Di tetap center di kamera tengah ini posisinya. Terus di sini ada light meter. Tujuannya itu untuk mengukur cahaya. Ini tuh sebenarnya di sini juga nggak ada obeng sih. Sebenarnya ini tuh fungsinya itu adalah mengukur cahaya seberapa terang cukup. Itu ada termometernya di sini, ibaratnya apa ya? Kalau dibilang itu, kalau kita melebihi kapasitas dia akan tahu, akan memberikan respon untuk kita menurunkan ISO ataupun ASA-nya gitu kan. Ini pakai baterai jam ya. Bahannya cukup kokoh, solid, gue demen. Di sini juga untuk tombol tripod ya. Ini juga dapatkan strap. Itu kalau dipakai begini tuh, ibaratnya kita hunting tuh kayak nostalgia banget gitu, gokil.
Ya. Ini juga ada tombol timernya di sini. Bentuknya itu dia dial ya, dial kayak kokangannya yang ini. Ini sama. Cara berfungsi itu seperti ini. Kita kokang dulu, set, baru ini kita turunkan ke bawah. Di sini ada tombol untuk memencetnya, timer. Lumayan lama ini timernya lumayan lama. Suaranya vintage banget, nih lihat. Tuh, langsung seperti itu, dia akan jepret sendiri. Itu timernya. Gue nggak tahu kisaran berapa second atau berapa menit ya. Kayaknya sih lebih dari 10 second gitu. Bagus. Ini juga kita dapat. Di sini juga untuk penaruh flash eksternal. Ya kan? Gokil. Selain itu kameranya bagus. Yang kita dapat ini adalah yaitu lensanya itu adalah lensa 50 mm. Kalau kelihatan nih, nanti akan gue kasih insertan juga. Lensa 50 mm. Ini tuh banyak banget fungsinya karena di sini kayaknya ada pengaturan. Ini jarak. Jadi ini mengatur fokusnya di sini tombol dial fokus nih. Bagian depan ini tuh ada ini adalah F-nya, bukaannya. Kalian bisa atur ini tuh dari 1,9 sampai 16. Nanti kapan-kapan kita akan coba untuk hunting gimana caranya menggunakan kamera ini, experience-nya apakah sangat worth it untuk kita coba. Kita coba viewfindernya juga. Sebenarnya kalau digunakan ini tuh, kalau kita tidak terbiasa, kalau zaman sekarang autofocusnya kamera-kamera sekarang tuh mirrorless kan cukup lumayan lumayan autofocusnya cukup dapat gitu kan. Kita pakai menu autonya juga langsung mengejar titik fokus yang kita ingin capai. Kalau ini tuh manual. Jadi tuh sebenarnya kalau kita viewfinder begini tuh dia ada lingkaran 2-3 lingkaran gitu. Kalau lingkaran itu sampai fokus menjadi lingkaran, dia akan fokus. Kalau enggak ya pasti akan ngeblur kanan kiri gitu kan. Kelemahannya itu, karena kan ini kan sifatnya bukan kamera autofocus. Kamera analog itu kamera manual semua gitu rata-rata. Kalau kalian ingin menggunakan kamera analog yang auto itu ya seperti yang gue review di video sebelumnya, di episode sebelumnya, yaitu Jix Motor sama Canon Mate. Itu lumayan tidak perlu ribet lah secara lensa, apalagi flashnya juga ada. Ini juga flashnya ada, cuman kan kayak ini kan out eksternal gitu. Bahannya tuh besi, yang gue demen tuh besi, jadi itu kokoh gitu. Ini juga di tombol sebelah sini, sebelah kiri itu untuk membuka lensa. Ditekan saja seperti kamera-kamera pada umumnya, seperti ini. Kecil. Kita coba lihat. Ini optiknya, jendela bidiknya, optiknya itu masih bersih juga. Bahannya juga besi, metal. Ini kaca. Ini sih gue sih nggak sabar untuk hunting pakai kamera ini gitu kan. Masih menggunakan kaca. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu kayak DSLR itu kan masih menggunakan optik kaca. Kalau mirrorless sekarang kan sensor semua kan. Cara memasangnya juga mudah. Ada titik merah, kodenya juga ini merah, tinggal dikokang ke kanan, berhasil. Udah. Suaranya deh gue suka banget, ini analog sekali. Cukup keren, kita mendapatkan ya ini. Kalau sekarang pasarannya sih cukup lumayan gitu, karena apalagi kamera-kamera ini model begini, tipe-tipe yang masih bagus, untuk fisiknya di pasaran juga lumayan oke gitu terjadi. Ya kalau ingin mencoba untuk membeli ini tuh mendapat kamera lebih bagus lagi, itu pasti ada harga ada barang gitu maksudnya. Ini cukup oke, worth it. Nanti lain kali kita akan coba untuk hunting menggunakan kamera ini. Kita akan coba cari-cari roll film yang bagus, yang bisa menunjang hasil yang maksimal untuk kamera Fujica MPF 105X. Mungkin kamera ini bagus juga. Oh, ini ada watermark made in Japan, Fuji Photo Film by Fuji Photo Film. Kalau kelihatan nanti juga akan gue kasih insertan juga. Kokoh kamera ini tuh, ya kan? Ya itu dia
kamera Fujica MPF 105X cukup rare, cukup vintage, cukup bisa membuat kalian mempelajari apa itu kamera yang sebelum era-era sekarang, era-era digital yang sangat dipermudahkan penggunaannya. Kalian bisa membayangkan bahwa begitu sulitnya kamera zaman dulu, kamera analog mengejar atau fokusnya, mengejar untuk titik fokusnya itu, apalagi kita mengejar momen yang paling susah itu mengejar kayak konser gitu kan. Kalau model-model gitu kan orangnya kan tidak bisa dicari, hanya stay di tempat gitu ya. Oke, semoga episode ini bisa menjadi pembelajaran. Kamera ini juga semoga menjadi salah satu list kalian untuk peranalogan. Ya, semoga bermanfaat episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode Jurnal Senja selanjutnya. See you and bye.